Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Ya, karena berhubung masih dilaksanakannya tryout untuk kakak kelas kalian, kita sekarang belajarnya daring dulu ya. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenal grup pada aplikasi Microsoft Word. Iya, nah sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Ya, yang pertama ada group page. Group page adalah salah satu grup yang terdapat pada menu insert. Group page sendiri memiliki icon yang bisa kita gunakan. Berikut ini adalah fungsi icon-icon pada group page. Yang pertama ada cover page, memilih dan menentukan format cover pada halaman dokumen yang sedang dikerjakan. Blank page, menyisipkan halaman kosong sesuai dengan letak kursor. Dan yang terakhir ada page break, memisahkan dan memulai halaman baru sesuai letak kursor pada dokumen yang sedang dikerjakan. Nah, itu tadi adalah group page ya. Di group page ini kita juga bisa menambahkan atau memisahkan halaman yang tadi sudah kita kerjakan dengan halaman baru. Contohnya, misalkan di halaman pertama kita ingin tulisannya menggunakan Times New Roman, tapi di halaman selanjutnya kita ingin menggunakan tulisannya menggunakan Arial Black atau Calibri atau yang lain-lainnya. Nah, kita bisa menekan page break ya. Dan untuk menyisipkan halaman kosong di tengah-tengah antara page pertama dan page kedua, kita bisa menekan icon blank page ya. Ya, itu blank page itu berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong sesuai dengan letak kursornya. Ya. Nah, kita lanjut ke grup selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada grup table. Ternyata pada aplikasi pengolah kata Microsoft Word, kita juga bisa menyisipkan tabel pada dokumen atau membuat dokumen berbentuk tabel. Ya. Tabel ini juga bisa kita berikan warna atau motif yang berbeda-beda. Kita juga bisa membuat tabel sesuai yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, di sini ada yang pernah membuat jadwal pelajaran menggunakan Microsoft Word? Nah, kalau belum ada yang membuat jadwal pelajaran, besok dicoba ya menggunakan tabel ya. Nah, caranya untuk memunculkan tabelnya gimana, Pak? Cukup kalian tekan menu insert, lalu cari group tables, terus kalian klik tablesnya. Setelah itu inputlah jumlah tabel yang kita inginkan atau jumlah tabel yang kamu butuhkan gitu ya. Nah, kita lanjut ke grup selanjutnya. Ada grup teks. Nah, grup teks adalah salah satu grup yang ada pada menu insert. Grup teks juga memiliki berbagai macam icon yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen. Berikut ini adalah icon-icon dan fungsi pada grup teks. Yang pertama ada text box. Text box berfungsi untuk membuat sebuah kotak yang dapat diisi dengan teks dan posisinya dapat dipindah-pindahkan secara bebas di dalam dokumen ya. Yang kedua ada quick parts, menyisipkan bagian-bagian penting dan dokumen seperti judul dan nama penulis. Iya. Yang ketiga ada word art, membuat teks artistik atau objek teks yang ditampilkan dengan pola dan bentuk artistik ya. Yang terakhir ada drop cap, membuat tampilan huruf atau kata pada awal paragraf dengan ukuran besar dan dibentuk dengan format yang berbeda dengan teks lainnya. Drop cap hanya dapat digunakan pada satu karakter dan tidak dapat digunakan pada data table
judul kepala maupun judul kaki. Iya. Nah, di grup teks ini biasanya kita kalau kita ingin membuat model tulisan yang bergelombang, terus bikin model tulisan yang seperti lingkaran, kita bisa menggunakan word art. Nah, kalau untuk drop cap itu fungsinya untuk misalkan nih, Pak, saya mau membuat tulisan yang hanya ada satu hurufnya saja, yang di awal paragrafnya itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran-ukuran teks lainnya. Atau kalau kalian pernah melihat model poster atau iklan dan lain-lainnya, nah biasanya itu ada satu huruf yang ukurannya paling besar dan beda sendiri. Nah, itu kalian bisa menggunakan drop cap ya. Yang selanjutnya ada text box. Pak, kalau saya mau menyisipkan tulisan gitu Pak di tengah-tengah dokumen, atau saya mau menyisipkan catatan, caranya gimana Pak? Kita tekan text box, habis itu kita buat tulisan di dalamnya. Nah, fungsinya si text box ini sebenarnya untuk membuat sebuah catatan atau memo atau sebuah pengingat yang bisa kita letakkan di dalam dokumen ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ada grup header dan footer. Grup header dan footer adalah grup yang memiliki fungsi yang paling penting dalam pembuatan sebuah dokumen. Grup header dan footer berfungsi untuk memberikan halaman pada dokumen. Berikut ini adalah fungsi icon pada grup header dan footer. Nah, header berfungsi untuk memberikan nama dokumen, tanggal pembuatan dokumen, penomoran halaman, catatan khusus tentang dokumen, format khusus, hingga berbagai informasi tentang dokumen pada setiap bagian atas halaman cetak dokumen tersebut. Sedangkan footer memberikan nama dokumen, tanggal pembuatan dokumen, nomor halaman, catatan khusus tentang dokumen, format khusus, hingga berbagai informasi tentang dokumen pada setiap bagian bawah halaman cetak dokumen tersebut. Dan yang terakhir ada page number. Memberikan nomor halaman pada dokumen baik di posisi atas, bawah, dan margin halaman, serta memformat halaman dokumen. Nah, Pak, bedanya header sama footer ini apa Pak? Kan fungsinya sama-sama. Bedanya hanya di atas dan di bawah. Kalau header untuk mengatur format yang ada di atas, kalau footer itu mengatur format yang ada di bawah ya. Jadi misalkan, Pak, saya mau bikin halamannya ada di atas saja Pak. Bisa, kalian bisa atur di header, atau kalian letakkan di header. Terus kalau yang mau di bagian bawah, kalian bisa langsung tekan yang footer, kalian pindahin ke bawah, nanti kalian bisa otomatis membuat halaman ya. Nah, Pak, kalau page number ini fungsinya apa? Kan sudah ada header dan footer Pak. Nah, kalau page number ini fungsinya untuk membuat sebuah halaman atau nomor di dalam sebuah dokumen secara otomatis, baik itu menggunakan huruf Romawi, menggunakan angka, menggunakan huruf dan lain-lainnya ya. Bisa disetting juga, bisa di tengah bawah atau di tengah atas, di samping kanan atau di samping kiri ya. Itu juga sama seperti header dan footer ya. Nah, sudah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung chat pribadi ke Bapak ya. Selamat pagi dan tetap semangat semuanya. Bye-bye.